Kemenyan menjadi salah satu aspek penting. Tanaman yang dikenal dengan nama hamijon ini bukan hanya berperan dalam perekonomian, namun sebagai budaya dan hukum adat di sejumlah desa, termasuk desa Simardangiang. Nah, sekarang saya sama ibu-ibu sedang mempersiapkan hidangan untuk tradisi parung-parung. Akan ada 2 olahan nih. Saya tugasnya adalah membuat itak dan ibu-ibu di samping saya akan menggulai. Tradisi parung-parung menjadi tradisi yang melekat dengan peradaban Kemenyan bagi masyarakat Tapanuli Utara. Setiap tahunnya, di salah satu hari di antara bulan April hingga Juli, ibu-ibu akan sibuk mempersiapkan hidangan bagi para suami yang sedang mencari kemenyan. Nah, ini untuk membuat itak mudah banget. Bahan-bahannya semua dicampur dari parutan kelapa, tepung beras, sama ini yang nggak boleh ketinggalan, gula arennya. Seberapa, Bu? Tambah lagi? Bahan-bahan yang digunakan dalam gulai ayam khas Sumatera Utara ini perpaduan berbagai bahan yang melambangkan kekayaan kuliner, budaya, serta alam Sumatera Utara. Sedangkan itak sendiri dibuat dari bahan pangan lokal hasil dari panen warga. Nah, itak ini tuh uniknya bisa dibikin 2 versi. Ada yang dimasak dulu, dikukus atau direbus ya, Bu. Bisa dimakan juga langsung seperti ini. Bu, saya cobain ya. Boleh ya? Nih. Parung gitu, lalu makan. Meleleh, meleleh. Kenapa meleleh, Ibu? Meleleh, biar meleleh getahnya. Enak, Bu. Enak banget. Kayak nggak makan kue mentah. Tak hanya hasil akhir, cara mengolah itak pun syarat akan budaya dan filosofi. Sehingga bentuk itak haruslah menyerupai getah kemenyan yang telah mengering. Di dapur warga yang sederhana inilah, tahapan terakhir tradisi menggulai dilakukan. Proses menggulai haruslah dibuat dengan penuh kasih. Sedapnya. Nah, ini manggulai ayamnya sudah jadi. Sebentar lagi bisa kita siapkan, kita bawa ke kebun ya, Ibu? Iya. Inilah prosesi utama, tradisi parung-parung. Para ibu akan berada di pinggir hutan atau kebun kemenyan, sembari memberikan kode kepada suami. Parung! Langsung disautin bapak-bapak. Jadi bapak-bapak yang di kebun nggak tahu kalau ibu-ibunya datang. Semacam surprise kalau bilang parung gitu, tandanya kita akan makan bersama-sama. Parung! Rasa letih para suami seolah terbayarkan ketika kaum ibu-ibu datang dan memberikan kejutan makan siang. Silahkan, Pak, itaknya. Ikatan masyarakat Simardangiang dengan alamnya tergambar dengan nilai-nilai dalam kearifan lokal yang masih dianut dengan kuat. Parung! Parung! Karena itak ini filosofinya adalah bagaikan getah kemenyan, jadi sebagian ditempel juga di pohonnya dengan harapan semoga nanti getahnya melimpah ya, Pak ya. Sajian yang dibawa kepada para suami ini juga sebagai bujuk rayu kepada leluhur untuk panen kemenyan yang berlimpah. Nah, jadi parung-parung ini diadakan setiap 1 tahun sekali dan sudah pasti di antara bulan 4 sampai bulan 7. Cuma tergantung dari para istri nih mau memberikan kejutannya kapan. Beruntung loh saya hari ini bisa ngikutin. Seru banget, Ibu. Makasih udah diajakin, Bu ya. Pak Leon, mana yang bisa dimulai untuk manigi? Bagian sini kan? Iya. Atau ke atas lagi? Ya ke atas, sampai ke atas ini dari Oh gitu? bawah. Oke. Nah, ini sekarang saya mau belajar manigi sama Pak Leon. Manigi itu adalah step paling awal sebelum memanen. Jadi harus dikopek-kopek dulu bagian kulit batang pohon luarnya. Tapi harus ditunggu dulu sampai siap panennya itu sekitar 4 sampai 6 bulan ya, Pak? Iya. Manigi adalah tugas yang harus dilakukan oleh seorang parhaminjon.
atau sebutan bagi petani kemenyan. Oke. Pohon kemenyan yang bisa dikerjakan untuk diambil getahnya itu biasanya dari umur 7 sampai 10 tahun. Nah, karena pohon ini tuh usianya masih 7 tahun, jadi cukup di area sini saja, dari bawah sampai tidak terlalu tinggi. Kegiatan manigi juga pertanda sebagai permulaan rangkaian perawatan dan waktu tunggu hingga panen kemenyan. Selama rentang waktu tersebut, wilayah tombak atau hutan kemenyan akan dirawat dan dijaga oleh masing-masing petani. Sudah Pak Leon, saya turun ya. Oke, dengan cara merosot ternyata lebih mudah. Ini dia pohonnya. Melimpahnya pohon kemenyan di sebagian wilayah Tapanuli Utara menjadi berkah alam yang luar biasa untuk masyarakat. Ini dia pohonnya, sudah bisa diambil getah kemenyannya. Yang ini lebih tinggi, jauh lebih tinggi dari pohon-pohon yang tadi. Umurnya 20 tahun lebih ya Pak? Iya. Wow. Masing-masing pohon kemenyan dapat menghasilkan getah yang berbeda-beda kualitasnya. Hal ini bergantung pada lokasi, cuaca, dan ketelatenan petani saat proses manigi. Nih getahnya, yang ini kualitas terbaiknya. Bisa terlihat dari warnanya nih, putih sekali. Harum banget, aromanya harum banget. Ini tuh masih fresh, jadi masih ada aroma dari kayunya juga. Wah, luar biasa Pak. Saya ikut seneng ini dapat kualitas yang terbaiknya. Kualitas hasil pohon kemenyan bisa langsung terlihat saat getah sudah dipanen. Nah, ini dia. Besarnya. Ini juga kualitas nomor 1 ya, Pak? Iyalah, iya. Lihat. Lebih lebar dari yang tadi. Ini lebih bagus lagi, lebih bersih lagi. Semakin tinggi posisi saat manigi, hasil kemenyan yang akan dipanen pun biasanya akan semakin banyak dibandingkan manigi di bagian bawah pohon. Nah, biasanya petani kemenyan di sini untuk mengambil getah di kemenyannya itu bisa di berbagai tempat, bahkan ada yang di tengah hutan. Nah, karena jauh, bahkan bisa menginap sampai berhari-hari, bahkan berminggu-minggu. Karena peradaban yang sudah berlangsung secara turun-temurun, maka sejak kecil, masyarakat sudah dekat dengan kemenyan. Kemenyan memiliki peran yang signifikan dalam membentuk kehidupan sosial ekonomi masyarakat adat. Hampir semua aspek kehidupan mereka dipengaruhi oleh kemenyan. Terlihat dari rumah-rumah petani kemenyan yang menggunakan papan kayu sebagai bahan plafon untuk menjemur dan menyimpan kemenyan. Selain itu, setelah kemenyan kering, kemenyan akan dijual di pasar khusus kemenyan yang digelar seminggu sekali di tengah desa. Nah, ini dia suasana di desa Simardanyang, Tapanuli Utara. Para warganya sudah mengumpulkan ini hasil panen kemenyannya untuk dijual. Nah, jadi di sini tuh kemenyan-kemenyannya ditampung tapi juga disortir. Mana grade yang paling bagusnya sampai yang di bawahnya lagi. Harga kemenyan tidak memiliki standar yang tetap. Berbeda dengan produk lain, seperti kopi dan karet yang memiliki harga yang terdefinisi, harga kemenyan selama ini bergantung pada penentuan dari toke atau pembeli yang datang. Selain warnanya, ternyata aromanya pun juga berbeda. Emang ini terbaik sih, harum banget aromanya. Enak banget ini Pak. Iya. Padahal belum diproses ya. Dan selanjutnya, diapakan nih Pak? Tawar-menawar? Iya, tawar tentukan menawar. harga? Iyalah. Baru ditimbang? Iya. Oke, boleh. Gimana? Dujero na majak kita ulay Oh, dia. Masih dilakukan tawar-menawar. Tombak tuh hidaw. Terlihat lama sekali diskusinya ini untuk menentukan harga. Turun mahamu, nak kok mau. Masih ditawar. Jadi, ono 10 mau. Itu malah asa jadi. Gimana Pak? Udah dapat harganya? 65. 7 lah. 7. Oke. Berapa jadinya? 70 ribu. Oke, dapat 70.000 per kilo.
Gimana Pak Leon, sudah cocok dengan harganya ya? Sudah. Sip, mantap. Timbanglah ya. Ditimbang ya sekarang. Untuk mengelola kemenyan, terdapat suatu lembaga tradisional yang disebut Parpatihan. Institusi adat ini memiliki tanggung jawab untuk mengatur administrasi hutan, mencatat produksi kemenyan, menyelesaikan perselisihan batas wilayah, merencanakan perluasan wilayah kemenyan, serta menangani kasus pencurian. Nah, setelah ditimbang kemudian dilakukan pembayaran di sini. Ini namanya parpatikan. Jadi selain ada tradisi dan budaya yang dijaga, ada juga hukum adat yang berlangsung dan ini harus diikuti tahap-tahapannya dengan benar. Nah, nantinya dari bagian penjualannya 2%-nya itu akan disimpan di parpatikan untuk menentukan hasil kemenyannya itu semua sama, tidak ada kecurangan. Bagi masyarakat desa Simardangiang, menjaga hutan kemenyan bukan hanya sekedar sebagai mata pencaharian, tapi juga untuk menjaga tradisi, hukum adat, serta peradaban kemenyan yang ada di Sumatera Utara. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Nah, ini niranya sebelum bisa diolah menjadi gula merah harus dimasak terlebih dahulu.